Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita kali ini saya hanya akan membacakan satu berita saja yang diberitakan oleh CNBC Indonesia terkait dengan kondisi pabrik baja atau industri baja Indonesia. Nah, berita ini diturunkan tanggal 28 April 2025 jam 16.50. Judulnya 50% kapasitas pabrik baja nganggur, RI dihantam malapetaka efek Trump. Ya, saya bacakan, ini ada gambar Asosiasi Industri Baja di YouTube Parlemen. Nah, ditulis di paragraf pertama, Wakil Ketua Umum Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia IISIA Ismail Mandri mengungkapkan kebijakan tarif tinggi yang ditetapkan Amerika Serikat terhadap produk baja impor tidak secara langsung mengguncang industri baja nasional. Dia pun mengingatkan ada ancaman besar yang mengintai dari gelombang dumping komoditas baja asal Cina yang bisa menyerbu pasar Indonesia. Nah, dikutip pernyataannya, mengenai dampak daripada kebijakan Amerika Serikat terhadap industri baja tidak terlalu terpengaruh terhadap industri baja nasional. Karena ekspor kami ke Amerika itu tidak lebih dari 1%, kata Ismail dalam rapat dengar pendapat umum RDPU bersama Komisi 7 DPR RI Senin 28 April 2025. Jadi ini CNBC langsung menaikkan berita ini ya setelah rapat tersebut. Meski demikian, ia menegaskan dampak justru datang dari reaksi Cina terhadap kebijakan tersebut. Ismail menyebutkan yang menjadi persoalan adalah dampak dari kebijakan Amerika Serikat terhadap pemerintah Cina. Ini yang menjadi persoalan besar untuk kami. Nah, lanjut ya. Ia menjelaskan, industri baja nasional saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 50-60% kebutuhan domestik dari total produksi baja nasional sekitar 17 hingga 18 juta ton per tahun. Dengan kapasitas produksi nasional yang masih menganggur hampir 50%, serbuan produk baja Cina bisa menjadi ancaman serius. Nah, dikutip pernyataannya, bayangkan kalau mereka nggak ekspor ke Amerika, kapasitas atau produksi Cina di tahun 2023 sampai 2024 itu 1,2 miliar ton. Kita cuma 20 juta ton per tahun, ya, gitu ya. Jadi bandingkan di sekitar 20 juta, dia 1,2 miliar ton. Nah, jadi saat ditanya berapa besar ekspor baja Cina ke Amerika Serikat, Ismail menjawab itu sampai 30% ekspor baja Cina ke Amerika Serikat. Ya, jadi banyak banget. Nah, kita sudah melihat ini logikanya dari Asosiasi Baja ini jelas ya. Kita mengekspor baja ke Amerika itu kecil banget, nggak ngaruh lah. Kalaupun nggak ngekspor lagi tidak soal. Tetapi kita kalah bersaing di dalam negeri kita, di mana saat ini saja si industri baja nasional itu hanya bisa sekitar 50-60% domestik, lainnya Cina. Gitu. Ini tidak dijelaskan, mungkin ada soal kalah bersaing dan sebagainya ya. Nah, maksudnya kalau nanti Cina tidak bisa ekspor ke Amerika, dia akan memperluas pasarnya kemana saja, salah satunya Indonesia, tentu tidak hanya Indonesia. Nah, maka tadi jatah 50-60% yang sedang dialami sekarang ini akan merosot lagi. Padahal dengan sekarang saja itu masih nganggur kapasitas produksinya. Jadi industri baja Indonesia nasional itu tidak bisa memproduksi seluruhnya untuk sesuai dengan kapasitas karena memang tidak terserap pasar. Nah, tentu di sini ada aspek daya saing dan efisiensi ya, tetapi intinya begitu. Nah, maka dia mengeluh ke DPR, sudah benar ini ya. Nah, menurutnya lanjut lagi, menurutnya angka ini sangat besar sehingga jika pasar Amerika tertutup, tadi ya, saya ulangi, dia produksi 1,2 miliar ton. Menurut Asosiasi Indonesia ini ke DPR, itu 35% ekspor baja Cina itu ke Amerika Serikat. Ya berarti anggap aja sepertiga dari 1,2 miliar ya. Berarti sekitar 400 juta ton.
Nah kalau di Amerika dia berkurang atau bahkan tidak bisa, dia kan pada waktu itu cari pasar lain. Nah salah satu Indonesia adalah salah satunya, masih ada ruang kan di kisaran 20 ton di Indonesia, 20 juta ton. Nah saya baca ya, kalau mereka tertutup, kemudian kita tidak melakukan proteksi terhadap industri baja di Indonesia, ini langsung kita kolaps tegasnya. Oleh sebab itu dalam pertemuan yang baik ini di RDP tadi ya, RDP ke DPR tadi, Komisi 7, ini pihak asosiasi baja ya, asosiasi besi dan baja, dengan apa ini tadi ada di beberapa orang yang bicara adalah wakil ketua umumnya Ismail Mandri. Nah, menegaskan bahwa industri baja nasional ini kalau tidak ada proteksi itu berat gitu ya. Oleh sebab itu kami mengharapkan dalam pertemuan yang baik ini, saya ulangi ya, bagaimana kita memproteksi secara baik dan benar sehingga industri kita ini tetap tumbuh sambungnya. Nah, subjudul berikutnya, pacu konsumsi domestik. Akbar juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi untuk melindungi industri dalam negeri. Ia menekankan produk baja dalam negeri perlu lebih banyak digunakan, termasuk dalam proyek-proyek investasi baru di Indonesia. Seperti tadi saya sampaikan, kita masih punya kapasitas 50% yang belum kita gali lebih dalam. Pakai logika beliau tadi, kita hanya baru memakai separoh dan itu 20 juta ton. Berarti kita masih bisa memproduksi tambahan 20 juta ton, berarti sekitar 40 juta ton ya. Nah, tapi harus ada pasarnya gitu. Lebih lanjut, ia memberikan contoh bagaimana kebijakan saat ini kadang malah merugikan industri lokal. Di satu sisi kami butuh investasi, di lain sisi seringkali investasi membangun di dalam negeri itu menggunakan master lease, sehingga mereka membangun pabrik menggunakan industri baja dalam sebuah paket, tidak lagi menggunakan baja yang bisa diproduksi di dalam negeri. Keluh Akbar. Saya tambahkan sedikit ya ini, jadi misal ada investasi dari suatu negara, sebutlah Cina, dalam proyek tertentu, proyek tersebut paket, ada soal investasinya, soal pembiayaannya itu, tapi juga ternyata ada di detail-detail soal paket penggunaan besi bajanya, dan itu membuat tidak bisa dipenuhi atau tidak bisa dipasok oleh industri dalam negeri. Kurang lebih begitu menurut berita ini, menurut Pak asosiasi ini yang disampaikan kepada Komisi 7 DPR ya. Nah, ditambahkan lagi, menurutnya situasi ini menciptakan paradoks di mana investasi yang masuk besar-besaran tetapi industri baja nasional hanya bisa menjadi penonton. Nah, ini menjadi suatu perhatian besar di dalam menentukan regulasi saat bernegosiasi dengan BKPM tambahnya. Jadi maksudnya ini dipecahkan juga dengan perjanjian di dalam investasi tersebut, bagaimana perjanjian investasi tersebut atau izin yang diberikan oleh BKPM dan sebagainya lah, itu memberikan kesempatan atau persyaratan pemakaian komponen dalam negeri. Misal tidak harus 100% ya, kira-kira kalau saya menafsirkannya begitu. Sekurang-kurangnya kalau menurut para industri baja ini tadi, pelaku industri baja nasional ini tadi, ya tidak jadi penonton. Ada orang, mohon maaf nih, bangun kereta cepat kah, bangunan apakah, atau bangun sarana apa untuk yang memerlukan besi baja, itu mereka penonton, kira-kira begitu. Ia menutup pernyataannya dengan permohonan agar pemerintah memperkuat perlindungan bagi industri baja nasional. Itulah sebabnya kami mohon dilindungi dengan cara menggunakan regulasi yang tepat. Saya tambahkan sedikit, ini saya ambil tadi berita ini, padahal saya baru baca sekitar sejam yang lalu ya, sebelum saya bacakan ini. Itu ya kira-kira ini nanti yang salah satu yang akan kita hadapi kalau benar-benar Trump memaksakan tarifnya dan ternyata berpengaruh pada negara yang mengekspor ke mereka untuk beberapa komoditas dan terutama sekali Cina untuk sebagai contoh. Dengan berarti ada ekspor Cina yang lain, ini besi baja, bisa jadi ini soal waktu saja. Industri tekstil kita juga akan mengeluhkan hal yang serupa dengan industri besi dan baja. Kebetulan industri besi dan baja ini juga dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mungkin satu dekade ini, memang relatif kalah ya, tanda petik ya, tentu tidak seluruhnya kalah bersaing dengan Cina ya, tidak hanya dalam mengekspor ke negara lain, tetapi juga bahkan dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ini ada permintaan perlindungan. Tentu ini juga bukannya tanpa risiko ya,
Kalau melindunginya tidak hati-hati dengan regulasi yang tepat juga akan menimbulkan tindakan balasan. Itulah makanya disebut bisa perang dagang. Nah, kita tidak tahu nanti bahwa perlindungan itu bisa non-tarif, bisa tarif. Bisa saja tarif yang dipaksakan tinggi untuk besi baja yang masuk di sini itu bisa. Bisa juga tadi, ini kelihatannya dia tidak menyatakan tarif ini perwakilan asosiasi ini. Tetapi ya waktu melakukan perjanjian investasi itu kira-kira ruang untuk besi baja nasional dibuka. Jadi belum tentu juga karena mereka kalah bersaing ya. Tapi kalau itu paket, ya industri si penanam modal itu mensyaratkan besi baja dari negaranya, artinya mungkin itu bisa jadi harga tidak masalah atau persaingan tidak masalah dalam konteks harga, tetapi mereka merupakan perjanjian paket dalam investasi. Nah itu yang disasar oleh audiensi ini. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian pemerintah. Ini menurut saya tidak hanya akan terjadi pada besi dan baja. Yang kelihatan di depan mata adalah terhadap industri tekstil. Mudah-mudahan pemerintah waspada terhadap ini semua, pemerintah memperhatikan semua, dan yang lebih penting kita juga berharap para pelaku industri kita dalam sektor apapun juga menjadikan ini sebuah tantangan serius untuk berbenah, memperbaiki efisiensi, yang memperkuat daya saing. Dan kita rakyat Indonesia juga mungkin kalau untuk besi baja tidak langsung kelihatan, tapi untuk berbagai produk inilah tagline saatnya kita lebih mencintai produk dalam negeri, kita komandangan kembali dengan intensi yang lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Karena ini menyangkut keselamatan kita sebagai sebuah negara dan seluruh rakyat Indonesia di masa mendatang.